Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kepada saya Alfian Dava Firdaus dengan kelas 10-2 asal sekolah dari SMA Ibrahim yang 1 Sukorjo. Ajang lomba SMA Award dengan lomba debat bahasa Indonesia, pihak atau stand saya di kontra. Argumen saya akan mulai dengan hitungan 3, 2, 1. Selamat sore dan salam sejahtera. Kami dari aktivis sosial mengucapkan terima kasih kembali kepada semua pihak yang menonton debat pada sore hari ini. Di sini saya akan membahas terkait mosi, yaitu Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sebelum kita beralih ke argumen yang penting, kita akan membahas apakah yang dimaksud pendidikan klasik dan pendidikan progresif. Apa yang dimaksud pendidikan klasik itu? Teori pendidikan klasik ialah berlandaskan pada filsafat yang klasik, yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya, teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan progresif ialah suatu pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi siswa melalui proses pembelajaran berbasis pengalaman dan pemecahan masalah. Dengan Hakim Mulia, oleh karena itu kita fokus ke limitasi terlebih dahulu, yaitu pertama, fokus debat pada tingkat sekolah menengah SMP dan SMA, bukan SD atau perguruan tinggi. Yang kedua, penilaian tidak membandingkan keunggulan historis, tapi konteks abad ke-21 dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Dewan Hakim yang mulia, mari kita lanjut ke latar belakang, yaitu model pendidikan klasik menawarkan pendekatan yang terstruktur dan berfokus pada kedisiplinan intelektual yang kuat. Seringkali dianggap lebih unggul daripada model pendidikan progresif. Argumen kontra ini berfokus pada kelemahan inheren dari model progresif dan keunggulan tak terbantahkan dari pendekatan klasik. Model pendidikan progresif, yaitu dipelopori oleh John Dewey, adalah sebuah filosofi pendidikan revolusioner yang berfokus pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh, alih-alih sekadar transfer pengetahuan. Argumen intinya berpusat pada keyakinan bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa dan relevan dengan kehidupan nyata. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa dan berbasis pengalaman. Pendidikan progresif menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, bukan wadah pasif. Ini terjadi melalui pengalaman langsung seperti proyek dan diskusi yang membuat pengetahuan lebih bermakna dan mudah diserap. Yang kedua, mengembangkan keterampilan krusial untuk masa depan, alih-alih hanya berfokus pada hafalan. Pendekatan ini secara aktif melatih keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Yang ketiga, yaitu menciptakan warga negara yang aktif dan demokratis. Lingkungan belajar yang demokratis dan kolaboratif mendorong siswa untuk menghargai perbedaan pendapat dan berpartisipasi aktif. Ini membina mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan kompeten. Yang terakhir yaitu fleksibilitas dan relevansi. Kurikulum yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan minat siswa memastikan bahwa pendidikan tetap relevan, memungkinkan setiap individu untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Secara keseluruhan, pendidikan progresif menawarkan sebuah model yang lebih humanis, holistik, dan adaptif, yang tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan, tapi juga dengan keterampilan dan karakter yang mereka butuhkan untuk sukses di dunia modern yang dinamis. Sedangkan yang pertama, pendidikan klasik tidak relevan di dunia modern. Argumen ini mengatakan bahwa karena pendidikan klasik berfokus pada teks-teks kuno dan bahasa mati, ia tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Fakta yang menentang, pendidikan klasik tidak hanya tentang menghafal sejarah atau menerjemahkan bahasa kuno. Tujuannya adalah untuk melatih cara berpikir. Dengan mempelajari karya-karya fundamental, siswa belajar cara berpikir secara logis, menganalisis argumen kompleks, dan berkomunikasi dengan jelas. Keterampilan ini seperti berpikir kritis dan komunikasi yang efektif sangat relevan dan dicari di berbagai bidang di dunia modern. Yang kedua, yaitu pendidikan klasik kaku dan tidak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Kritikus mengklaim bahwa karena kurikulumnya berpusat pada karya-karya masa lalu, pendidikan ini tidak dapat mengakomodasi penemuan ilmiah atau perubahan budaya yang cepat. Fakta yang menentang, sebaliknya, pendidikan klasik sebenarnya mengajarkan fleksibilitas mental dengan melatih siswa untuk berpikir mandiri dan menganalisis ide-ide kompleks. Pendidikan ini membekali mereka dengan fondasi yang kuat untuk memahami dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang baru.
Mereka dilatih untuk belajar bagaimana cara belajar, yang merupakan keterampilan paling penting dalam dunia yang terus berubah. Oleh karena itu, kita bisa mencari solusi dengan menunjukkan bahwa pendidikan progresif tetap lebih relevan, inklusif, dan adaptif tanpa menafikan sebagian manfaat dari pendidikan klasik. Alih-alih kembali ke model pendidikan klasik yang kaku dan usang, sekolah menengah sebaiknya menerapkan pendidikan progresif yang fleksibel dan relevan dengan pendekatan berbasis kompetensi, jalur pembelajaran yang beragam, literasi digital sosial, dan kolaborasi aktif. Siswa akan lebih siap menghadapi tantangan dunia nyata. Pendidikan masa depan harus membentuk pelajaran yang adaptif, bukan penghafal masa lalu. Dewan yang mulia, mari kita membahas urgensi mengadopsi sistem pendidikan klasik secara luas di sekolah menengah. Akan yang pertama, membatasi ruang gerak siswa untuk berkembang sesuai zaman. Yang kedua, menghambat kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Yang terakhir yaitu menyiapkan siswa untuk masa lalu, bukan masa depan. Oleh karena itu, penting untuk menolak mosi ini agar pendidikan di Indonesia tetap relevan, inklusif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Dewan yang mulia, setelah mengetahui urgensi, mari kita lanjut ke SPOM. Status quo, banyak sekolah menengah di Indonesia mulai mengadopsi pendidikan progresif secara bertahap, termasuk metode Project Based Learning and STEAM. Problem, jika seluruh sekolah kembali mengadopsi model klasik, maka akan terjadi kemunduran metode pembelajaran, ketimpangan teknologi, dan stagnasi inovasi. Yang ketiga, objektif, menolak penerapan sistem klasik sebagai model dominan dan mendorong penguatan pendidikan progresif. Yang terakhir yaitu mekanisme, mempertahankan dan mengembangkan pendekatan progresif melalui kebijakan kurikulum, pelatihan guru, dan integrasi teknologi. Inilah mulia, mari kita kesimpulan dan justifikasi sikap. Model pendidikan klasik memiliki nilai-nilai warisan yang penting, namun tidak cukup untuk menjawab kompleksitas dunia modern. Justru pendidikan progresif yang mampu membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21. Maka kami menolak mosi ini karena adopsi penuh model klasik justru akan menghambat kemajuan pendidikan nasional. Yang terakhir yaitu Dewan Mulia, argumen kontra. Model klasik relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Alasannya yaitu dunia saat ini membutuhkan siswa yang adaptif, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Kemampuan yang tidak dilatih secara maksimal dalam pendidikan klasik. Example, perusahaan teknologi global seperti Google dan Microsoft lebih mengutamakan program soft skills daripada kemampuan hafalan. Yang terakhir yaitu link back. Jika kita memilih pendidikan klasik, kita mencetak lulusan untuk masa lalu, bukan untuk realitas dan tantangan masa depan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang berlibat-libat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.